Park Chan-young percaya bahwa Jordan hanya mencoba memprovokasi dia. Sebagai tanggapan, Jordan hanya berkata dengan serius, "FCKU. Apakah Anda pikir saya memiliki selera yang sama dengan Anda? Apakah Anda pikir saya suka wanita tua? Bahkan jika demikian, lihat berapa umur bibi ketiga Anda. Dia orang yang sakit, tidak peduli seberapa keras saya, apakah saya ingin mengambil keuntungan darinya? Metode perawatan saya mengharuskan saya untuk menekan tangan saya di punggungnya. Tidak boleh ada pakaian di antaranya." Park Chan-young berpikir sejenak. Bibi ketiganya memang tidak dianggap cantik. Apalagi usianya sudah 61 tahun. Dan karena penyakitnya, dia terlihat lebih tua. Bibi ketiganya setipis batang korek api dan tampak tak bernyawa. Bahkan jika Jordan cabul, mustahil baginya untuk tertarik pada orang sakit seperti itu. Dengan pemikiran itu, Park Chan-young akhirnya setuju. "Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini." Park Chan-young memanggil seorang dokter wanita dan menemukan tempat pribadi untuk membantu bibi ketiganya mengganti pakaiannya. Dia segera keluar di kursi rodanya, hanya mengenakan kemeja dengan punggung terbuka. Itu sempurna untuk perawatan Jordan. Jordan tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya menekan tangan kanannya di punggung wanita itu. Seketika, gelombang aura abadi melonjak. Park Chan-young dan semua orang terkejut. "Sial, dari mana kabut putih ini berasal?" Petik 2. "Itu datang dari tangan Jordan? Apakah dia tahu mantra abadi?" Petik 2. Bahkan Park Chan-young diam-diam terkejut, itu tidak mungkin. Bagaimana tangan seseorang bisa menghasilkan kabut mistis? Bahkan keluarga Park tidak bisa melakukan ini. Mungkinkah keluarga Steele benar-benar lebih kuat dari kita? Apakah mereka menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya? Kenyataannya, tangan kanan Jordan mampu menghasilkan kabut karena dewa mengajari ayahnya trik mencolok ini saat itu. Memang, trik ini bukanlah sesuatu yang bahkan 7 keluarga hebat lainnya bisa lakukan. Namun, itu tidak terlalu berharga. Itu murni untuk pertunjukan dan tidak mempengaruhi pengobatan penyakit. Namun, itu sempurna untuk tujuan Jordan saat ini. Yang lain terpesona oleh tampilannya. Jordan berkata kepada pasien dalam bahasa Korea, "Ulurkan tangan kananmu dan lihat pola pada jimat di depanmu. Gambar pola yang sama di udara dengan jari Anda. Setelah selesai, penyakitmu akan hilang." Bibi ketiga Park Chan-young dalam keadaan linglung sekarang dan dia dengan patuh mengikuti instruksi Jordan. Perlahan-lahan, pemandangan yang mengharukan muncul di depan Bibi. "Sayang, oh, anakku yang lucu. Biarkan nenek memelukmu. Nenek akan mengajarimu cara mengendarai sepeda. Nenek akan mengajarimu cara berenang, oke?" Petik 2. Dalam adegan itu, bibi ketiga Park Chan-young tidak lagi duduk di kursi roda. Sebaliknya, dia berdiri di rumput, berlari di halaman, berenang di kolam renang biru, dengan seorang gadis kecil yang sangat lucu di sampingnya. Voodoo akan menyebabkan pasien berhalusinasi, dan adegan imajiner sering menggambarkan apa yang paling dirindukan pasien. Bibi ketiga Park Chan-young pusing dan lemah sepanjang tahun. Dia dikurung di kursi roda dan tidak memiliki kekuatan untuk menemani cucunya. Dia ingin menjadi sehat sehingga dia bisa menemani cucunya bermain di luar ruangan. Secara bertahap, senyum muncul di wajah bibi ketiga Park Chan-young. Bibi ketiga tersenyum, dia benar-benar tersenyum. Park Chan-young menatap wajah bibinya dengan heran. Dia masih ingat bagaimana bibi ketiganya menyayanginya ketika dia masih muda. Namun, sejak penyakitnya 6 tahun lalu, dia tidak pernah melihatnya tersenyum lagi. Pada saat itu, Park Chan-young sangat bersemangat. Keterampilan medis keluarga Steele memang luar biasa. Sementara itu, seluruh ruangan menjadi berkabut karena kekuatan Jordan. Jordan mendesak pasien, "Lanjutkan menggambar polanya. Anda akan pulih setelah Anda menyelesaikannya." Bibi ketiga Park Chan-young melakukan seperti yang dikatakan Jordan dan terus menggambar simbol di udara. Dia kagum ketika dia melihat simbol berwarna muncul di udara. Dia merasa seperti sedang diselamatkan oleh seorang dokter jenius yang tak terkalahkan. "Penyakitku sembuh." Wanita itu segera selesai menggambar polanya. Gambarnya menyatu dengan kertas pesona yang melayang di udara. Detik berikutnya, bola api meletus dan semuanya menghilang tanpa jejak. Jordan menarik tangannya. "Ah!" Bibi ketiga Park Chan-young berteriak saat dia berdiri dari kursi rodanya. "Bibi ketiga, apakah kamu baik-baik saja?" Park Chan-young buru-buru pergi untuk mendukungnya, takut dia akan jatuh. Namun, bibi ketiganya bersemangat tinggi. "Chan-young, aku sehat kembali. Saya telah dirawat oleh dokter seperti dewa ini. Saya merasa seperti tubuh saya dipenuhi dengan kekuatan. Saya merasa seperti saya bisa terbang." Park Chan-young tercengang. "Bibi ketiga, kamu tidak merasa pusing lagi?
apakah sakit kepala Anda benar-benar hilang? Bibi ketiga mengangguk. Ya, anak, pusing saya benar-benar hilang. Tidak ada sakit kepala sama sekali. Saya akan bermain dengan cucu saya sekarang. Aku akan membawanya bersepeda. Saya ingin bermain dengan cucu perempuan saya yang berharga. Melihat ekspresi bersemangat bibinya, Park Chan-yang merasa sangat bahagia untuk bibinya. Dia segera menginstruksikan, kirim bibiku pulang sekarang. Park Chan-yang memandang Jordan dengan heran. Keterampilan medis keluarga Steele memang mengesankan. Bahkan keluarga kami tidak bisa mengobati penyakitnya. Bagaimana Anda bisa menyembuhkan bibi ketiga saya begitu cepat? Metode apa yang baru saja Anda gunakan? Petik 2. Jordan menjawab, pengobatan tradisional. Park Chan-yang berkata, ayah saya menduga bahwa Anda telah mengembangkan pengobatan tradisional selama beberapa dekade terakhir. Tapi aku tidak menyangka perlakuanmu begitu menakjubkan. Jordan merasa sangat puas saat mendengar pujian Park Chan-yang. Bajingan, kamu akhirnya berhenti memandang rendah keluarga Steele. Jordan berkata, hentikan omong kosong itu. Karena saya memenangkan taruhan dan menyembuhkan bibi ketiga Anda harus mengakui kekalahan dan memasuki permainan. Ekspresi Park Chan-yang berubah muram saat dia mengutuk dalam hati, bocah ini benar-benar tahu bagaimana membalas dendam. Jika saya tahu bahwa dia tidak mudah diganggu seperti saudaranya, saya tidak akan menabraknya hari itu. Melihat Park Chan-yang tidak bergerak, Jordan bertanya, mengapa? Apakah anggota keluarga Park menarik kembali kata-katanya? Park Chan-yang dengan cepat membalas. B***, kata-kata keluarga kami adalah emas. Baiklah, aku akan pergi bersamamu ke dalam permainan. Park Chan-yang meminta seseorang untuk membawa kacamata VR-nya. Jordan juga menerbangkan drone keluar untuk mengirimkan kacamata VR-nya sendiri. Dengan itu, mereka berdua segera memasuki dunia maya. Jordan tidak sabar untuk membalaskan dendamnya. Ada 2 mobil di sini. Masuk. Park Chan-yang menolak. Tidak. Jordan bertanya, apakah kamu mencoba mundur sekarang? Park Chan-yang berkata, saya tidak mencoba untuk mundur, tetapi saya punya permintaan. Jika Holy Maiden keluarga Smith sedang online, aku tidak akan pernah membiarkanmu menabrakku. Sebelum kamu menabrakku, aku harus memastikan apakah gadis suci Swiss ada di dalam game. Jordan penasaran, gadis suci Swiss, dari keluarga Smith, siapa dia? Mengapa kita harus melihat apakah dia online? Jordan agak tertarik dengan nama, Swiss Holy Maiden. Ini karena gadis suci biasanya merujuk pada gadis-gadis muda dan cantik, gadis-gadis yang unik dari wanita biasa lainnya. Lebih penting lagi, wanita yang disebut gadis suci biasanya tidak memiliki pacar atau suami. Gadis suci adalah wanita murni dan suci. Dia harus hidup selibat dan tidak boleh memiliki perasaan atau keinginan pribadi. Park Chan-yang menjelaskan, nama lengkapnya adalah Lotta Smith. Dia dari generasi ketiga keluarga Smith, keluarga rahasia di Swiss. Dia baru berusia 18 tahun ini. Dia adalah gadis yang aku suka. Jordan tersenyum. Dia segera mengerti. Jadi Park Chan-yang menyukai gadis suci ini dan ingin merayunya. Karena itu, dia tidak bisa membiarkannya melihatnya dipermalukan oleh Jordan dalam permainan. Jordan tersenyum. Park Chan-yang, kau sangat aneh. Kamu biasanya bermain dengan wanita parubaya, tetapi pada akhirnya, kamu masih menyukai gadis berusia 18 tahun. Petik 2. Sumber konten ini adalah FREEBN, VLCM. Park Chan-yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lotta adalah calon istri masa depan saya. Hanya gadis cantik dan murni seperti dia yang layak untukku. Keluarga kami selalu ingin membentuk aliansi dengan keluarga Smith. Itu akan menjadi aliansi yang kuat. Jordan mendengus. Dia layak untukmu, tetapi apakah kamu layak untuknya? Dia berusia 18 tahun dan perawan murni. Bagaimana denganmu? Jangan menulari dia dengan penyakitmu. Start, jangan bicara omong kosong. Tidak akan bagus jika Lotta mendengarmu. Park Chan-yang sangat cemas. Dia berjalan di sekitar permainan dan terus meneriakkan, gadis suci. Lotta, apakah kamu di sana? Setelah berteriak selama beberapa menit, tidak ada yang menjawab. Jordan mengikuti di belakang dan berkata, berhenti mengulur waktu. Lotta Anda pasti tidak ada dalam permainan. Masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba muncul. Hanya anggota dari 8 keluarga besar yang bisa muncul dalam permainan. Hey Park, lama tidak bertemu. Seorang pria berotot dengan pakaian warna cerah berinisiatif untuk menyapa Park Chan-yang. Jelas, mereka berdua saling kenal. Park Chan-yang terlihat sedikit malu, tapi dia tetap tersenyum. Halo, Tuan Rong, Tuan Addington, Tuan House. Kalian di sini juga.
Salah satu pria menjawab, ya, kami ingin bermain sepak bola 2v2 di pantai. Kami kehilangan satu pemain, apakah kamu ingin bergabung? Park Chan-young melirik Jordan sebelum menjawab, maaf, tapi aku tidak bebas sekarang. Kalian pergi duluan. Orang-orang itu menoleh ke arah Jordan. Siapa ini? Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, oh, bukankah ini orang menyedihkan yang ditabrak Park Chan-young sebelumnya? Dia dari keluarga Steele kan? Jordan sangat marah ketika dia mendengar itu. Semua keluarga lain tahu tentang kejadian itu. Untungnya, Jordan tidak mengungkapkan nama aslinya dalam game tersebut. Sebaliknya, dia menggunakan nama Jamie. Jordan berkata dengan tegas, itu benar. Saya Jamie dari keluarga Steele? Park Chan-young tampak bingung. Bukan Jordan, kenapa dia mengaku sebagai Jamie sekarang? Tepat ketika dia akan berbicara, Jordan menatapnya. Jamie jelas sudah terkenal. Ketiga pria itu langsung bersorak. Hei, sobat, kamu benar-benar hebat. Saya mendengar bahwa Anda telah tidur dengan lebih banyak wanita daripada gabungan kami bertiga. Budi, kamu sangat pandai bermain dengan wanita. Kenapa kamu diganggu begitu parah oleh keluarga Park di dunia virtual ini? Hahaha, Park memposting foto dia menabrakmu terakhir kali. Anda terbang tepat di udara. Kami semua melihatnya. Jordan sangat marah karena diejek oleh semua orang. Dia telah dipermalukan di hadapan orang-orang ini bahkan sebelum dia bertemu dengan mereka. Dengan marah, dia berjalan ke depan dan merobek semua foto. Park Chan-young, kau membuatku kehilangan muka di depan semua keluarga dan membuat Stelles menjadi bahan tertawaan. Anda kalah taruhan dengan saya hari ini. Aku akan mempermalukanmu dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan padaku. Jordan masuk ke SUV dan memesan Park Chan-young. Aku akan memberimu waktu sebentar. Masuk sekarang. Park Chan-young berkata, HMPH, baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Namun, apakah Anda bisa memukul saya tergantung pada kemampuan Anda. Aku tidak akan diam dan membiarkanmu menabrakku. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Park Chan-young dengan cepat pergi dengan mobil sport modern. Oh, apakah mereka berdua akan balapan? Kawan, haruskah kita bergabung dengan mereka? Petik 2. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Jordan menurunkan jendela mobil dan berkata kepada ketiga pria itu, kalian harus mengikutiku. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melihat Park Chan-young terlempar ke udara. Dia menginjak pedal gas dan berlari ke arah Park Chan-young. Park Chan-young berlari jauh ke kejauhan. Dia jelas tidak ingin dipermalukan oleh Jordan di depan ketiga pria itu. Tapi apakah Jordan akan membiarkannya melakukan apa saja? Jordan, kamu harus bisa mengejar jika ingin menjatuhkanku, kata Park Chan-young puas. HMPH. Jordan mendengus dingin. Dalam permainan, dia tidak akan mati tidak peduli bagaimana dia mengemudi. Akan mudah baginya untuk menabrak Park Chan-young tanpa khawatir akan keselamatannya sendiri. Jordan terus mendekati Park Chan-young. Dia semakin dekat dan dekat dengannya. Sial. Park Chan-young sedikit takut sekarang. Pada saat itu, Jordan tiba-tiba melihat seorang gadis berwajah manis dengan gaun putih di sisi kanan jalan. Ya Tuhan, hanya game virtual yang bisa menghasilkan seorang gadis dengan penampilan seperti Dewi? Jordan tertarik dengan kecantikannya. Dia belum pernah melihat wanita yang begitu cantik dan cantik. Tentu saja, ini hanya permainan virtual. Para pemain dapat membuat avatar sesempurna yang mereka inginkan. Lot. Jordan tiba-tiba memanggil. Apa katamu? Seperti yang diharapkan, Park Chan-young tertipu. Dia segera melihat sekeliling. Jordan tidak tahu siapa gadis itu. Dia tahu bahwa Park Chan-young menyukai Lota, jadi dia menggunakannya untuk mengalihkan perhatiannya. Memang, Park Chan-young melambat sementara Jordan menabrak ekor mobilnya dengan kecepatan tinggi, menjatuhkan kendaraan Park Chan-young ke udara. Park Chan-young berteriak. Mirip dengan apa yang terjadi pada Jordan sebelumnya, mobil Park Chan-young hancur berantakan di udara. Sementara itu, pria itu sendiri terbang di udara. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Secara kebetulan, dia jatuh tepat di depan gadis cantik itu. Gadis itu terkejut dan mengulurkan tangan padanya. Dia bertanya dengan prihatin, Tuan, Park, apa kau baik-baik saja? Suara gadis itu lembut dan penampilannya sangat indah. Dia seperti malaikat? Tanpa diduga, Park Chan-young menangis saat melihat gadis itu. Yordania, aku membencimu. Dengan itu, Park Chan-young dengan cepat offline tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada gadis itu. Gadis kulit putih seperti malaikat ini adalah gadis suci Swiss, Lota Smith. Park Chan-young dikirim terbang ke udara oleh Jordan dan kemudian jatuh ke tanah tepat di depannya.
Gadis yang disukainya menjadi saksi dari keadaannya yang menyedihkan. Akibatnya, Park Chan-young benar-benar malu dan offline di tempat, tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Lota. Kembali ke dunia nyata. Setelah Park Chan-young meninggalkan permainan, dia melepas kacamata furnya dan mengutuk dengan marah. Sialan Anda, Jordan, Anda beasteri Stark. Beraninya kau mempermalukanku di depan gadis yang kusuka? Saya akan membunuh kamu. Saat Jordan berdiri di hadapannya, Park Chan-young menendang lutut Jordan dengan marah. Bang! Park Chan-young menggunakan sedikit kekuatan tetapi kemampuan seni bela dirinya hanya rata-rata. Ditambah dengan fakta bahwa Jordan memiliki stabilitas yang sangat baik, dia tidak terlalu terpengaruh. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1 yang tepat, tidak mungkin seseorang dengan kemampuan Park Chan-young bahkan melakukan kontak dengan lutut Jordan. Namun, karena Jordan mengenakan kacamata VR dan tenggelam dalam permainan, dia tidak bisa melihat serangan Park Chan-young datang. Kunjungi freewebovel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ledakan. Kamera pengintai memperhatikan bahwa Jordan telah ditendang. Zephyr 3 segera menembakkan bola meriam kecil ke gedung sebagai peringatan. Sebagian atap bangunan itu ambruk. Jordan agak marah juga. Si bastard itu berani menyelinap menyerangnya. Mereka telah sepakat sebelumnya bahwa dia akan membiarkan Jordan membalas dendam jika dia kalah taruhan. Tapi sekarang, dia berani menjadi pecundang. Jordan sudah menebak bahwa gadis cantik seperti boneka itu adalah Lota. Jordan berkata dengan marah, Park Chan-young, Anda berjanji untuk membiarkan saya menabrak Anda dalam permainan. Bukan aku yang membuat Lota muncul. Dia menyaksikan penghinaanmu tapi aku tidak ada hubungannya dengan itu. Juga, Anda adalah pria licik yang ingin bersekutu untuk mengandalkan keluarga Swiss. Apakah kamu tidak terlalu putus asa? Menurut pengalamanku, wanita yang begitu sempurna dan cantik dalam sebuah game pastilah orang aneh yang jelek di kehidupan nyata. Jordan telah bertemu dengan berbagai macam orang. Yang lebih jelek di kehidupan nyata, avatar mereka terlihat lebih baik. Yang lebih gemuk di kehidupan nyata, avatar mereka lebih ramping. Semakin kurus di kehidupan nyata, semakin berotot avatar mereka. Apapun yang kurang dalam kehidupan nyata, permainan akan menebusnya untuk memuaskan penyesalan mereka. Bukankah ini tentang permainan peran? Karena itu, Jordan percaya bahwa karena Lota tampil begitu sempurna dalam permainan, dia pasti sangat jelek secara pribadi. Untuk pria tampan seperti Jordan, avatarnya terlihat biasa saja. Dia tidak peduli sama sekali. Park Chan-young sangat marah ketika dia mendengar Jordan menyebut Lota gadis jelek. Kau yang jelek, beraninya kau memfitnah kecantikan gadis suci. Anda bodoh-bodoh, apakah kamu tahu bahwa penampilan Lota di dalam game persis sama dengan penampilannya di kehidupan nyata? Jordan tercengang ketika mendengar itu. Apa, seperti inikah penampilannya di kehidupan nyata? Jordan tercengang. Dia telah menggunakan penampilan aslinya di dalam game. Betapa yakinnya dia dengan penampilannya sendiri. Dia tidak bisa tidak mengamati Lota dari kejauhan. Sinar matahari menyinari wajahnya yang cantik. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan rambutnya yang indah menari-nari ditiup angin. Mustahil, bagaimana bisa ada wanita cantik seperti itu di kehidupan nyata? Hailey dan Lauren adalah dua wanita paling cantik yang pernah dilihat Jordan di seluruh AS. Dan Lota ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya di seluruh Eropa. Dengan penampilan Eropa Utara yang halus dan halus, penampilan Lota bahkan lebih unik daripada Hailey dan Lauren. Dia mengeluarkan aura eksotis yang menggelitik hati pria. Park Chan-young mendengus. Jangan konyol, hanya karena Anda belum pernah melihatnya sebelumnya bukan berarti itu tidak mungkin. Saya berpartisipasi dalam pertemuan besar keluarga. Saya menyaksikan kecantikan Lota dengan mata kepala sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pada kenyataannya, dia 100, tidak, 1000 kali lebih cantik daripada di dalam game. Terutama sosoknya, sialan, bagaimana bisa gadis muda seperti itu memiliki lekuk tubuh yang seksi? Jordan baru saja mengetahui tentang rahasia keluarga dan belum pernah menghadiri pertemuan-pertemuan besar. Akibatnya, dia belum pernah bertemu Lota secara langsung sebelumnya. Tapi sekarang, ketika dia terus mengamati Lota, dia menyadari bahwa dia berdada rata. Jordan membalas, kurva seksi, di mana? Apakah Anda begitu putus asa untuk membentuk aliansi dengan keluarga Swiss? Petik 2. Sialan Anda, Park Chan-young marah. Dia sengaja menyesuaikan sosoknya agar lebih biasa di dalam game. Bukankah kamu mengatakan bahwa sosok pemain dalam kehidupan nyata akan menjadi kebalikan langsung dalam permainan? Ketika saya pertama kali melihatnya tahun lalu, dia sudah menjadi piala D. Petik 2. Oh, ini menggelitik minat Jordan.
Gadis ini memiliki sosok yang mengesankan dalam kenyataan tetapi dengan sengaja membuat dirinya berdada rata dalam permainan. Namun, sosoknya saat ini lebih cocok dengan aura murni dan sucinya. Jordan semakin tertarik pada Lota. Dia turun dari mobilnya dan berjalan ke arahnya. Kembali ke kehidupan nyata, Park Chan-young melihat Jordan mengangkat kakinya. Dia segera memperingatkan Jordan, "Hei, apakah kamu berjalan? Anda tidak diizinkan untuk mendekati Lota dan berbicara dengannya. Tinggalkan game segera dan offline, apakah Anda mendengar saya?" Petik 2. Jordan mengabaikan Park Chan-young. Park Chan-young sangat marah dan mulai menendang kaki Jordan lagi. Start, aku sudah menyuruhmu untuk offline, apakah kamu mendengarku? Jordan sangat marah. Dia berpikir, semakin Anda memaksa saya untuk offline, semakin saya akan menolak. Semakin Anda memerintahkan saya untuk tidak mendekati Lota, semakin saya ingin melakukannya. Sialan kau, Park Chan-young. Beraninya kau menendangku berkali-kali. Jangan salahkan saya atas apapun yang saya lakukan dengan gadis ini sekarang. Jordan berjalan ke arah Lota dengan gusar. Lota sangat sopan. Dia seperti malaikat sungguhan. Dia bertanya, "Kamu dari keluarga Steel?" Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jordan menciumnya. Wajah tanpa cacat Lota langsung memerah. Dia benar-benar terkejut. Orang-orang dari 8 keluarga besar biasanya sangat sopan satu sama lain. Park Chan-young telah berpura-pura menjadi pria terhormat dalam permainan. Meskipun dia sudah mengenalnya selama beberapa waktu, dia bahkan tidak berani memegang tangan Lota. Tapi sekarang, Jordan dengan paksa menciumnya saat pertama kali mereka bertemu. Jordan tersenyum. Betul sekali. Saya Jamie, playboy Steel yang terkenal. Anda pasti pernah mendengar tentang saya. Saya tidak akan melepaskan keindahan apapun di dunia. Lot, aku menyukaimu. Saya akan mencari Anda di Swiss ketika saya punya waktu, dan kita bisa menghabiskan malam bersama sambil minum di gunung bersalju. Tapi saya punya sesuatu sekarang dan harus offline dulu. Selamat tinggal.